Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariana Kuswajaya, NRP 501622153 dari kelas Pancasila. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tambang nikel di Raja Ampat. Pastinya kalian sudah nggak asing ya sama Pulau Raja Ampat, di mana pulau tersebut itu disebut sebagai surga dunianya Indonesia. Raja Ampat dengan laut sebening kaca, karang warna-warni, hutan lebat, dan masyarakat adat yang hidup menyatu dengan alam. Tapi hari ini nama Raja Ampat itu lagi bukan karena keindahannya, tapi karena tambang. Ada nikel di bawah tanah itu, dan bersamanya datang janji kemajuan yang justru mengancam kehidupan yang ada di sana. Maka di video ini saya tidak hanya akan bicara sebagai mahasiswa, tapi sebagai warga yang masih percaya bahwa kalau kita menjunjung Pancasila, mestinya Raja Ampat bukan tempat untuk ditambang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kenapa kita sebagai warga negara yang menganut Pancasila menolak adanya tambang di Raja Ampat ini. Pertama, menurut sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Raja Ampat bukan hanya keindahan visual. Menurut Conservation International, kawasan ini menyimpan lebih dari 75% spesies sekarang dunia. Laut ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tapi, ketika tanah dan laut dirusak demi logam, apakah kita layak disebut bangsa yang bertuhan? Apakah kita pantas merusak ciptaan Tuhan kita? Kemudian untuk yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Mengabai Indonesia, di banyak daerah tambang seperti Halmahera, warga kehilangan akses air bersih, serta terjadi bencana seperti udara yang buruk, sawah yang gagal panen, juga penyakit itu menjadi hal yang biasa yang seharusnya tidak dirasakan oleh warga sana. Dan kini ancaman itu datang ke Raja Ampat. Pertanyaannya sih sederhana, apakah warga di sana tak berhak untuk hidup bahagia? Dan kalau tambang datang, apakah manusia harus terusir dari tanahnya sendiri? Apakah kita masih pantas menyebut bangsa ini sebagai bangsa yang beradab? Kemudian untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di atas kertas, kita adalah negara yang bersatu. Tapi, menurut The Jakarta Post, konflik tambang justru memecah belah masyarakat. Ada yang pro karena butuh uang, dan juga ada yang menolak demi alam. Persatuan tidak terjadi ketika suara rakyat ditekan. Persatuan sejati adalah ketika seluruh pihak didengar dan bukannya dibungkam. Jadi, apakah tambang ini emang benar-benar harus ada? Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Walhi Papua Barat, masyarakat adat tidak pernah benar-benar diajak bicara ketika membahas tambang. Prosesnya elitis, tertutup, bahkan peta adat pun tidak diakui dalam dokumen perizinan tersebut. Jadi, demokrasi tanpa partisipasi rakyat itu ilusi, dan suara masyarakat bukan suara gangguan, itu suara pemilik tanah dan harus untuk didengarkan. Kemudian untuk yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Auriga Nusantara 2024, dari total nilai produksi tambang, hanya 5% yang kembali ke daerah. Sisanya mengalir ke korporasi, pusat, dan elit politik. Lalu siapa yang sejahtera? Bukankah masyarakat lokal juga berhak menikmati hasil tambang tersebut? Namun nyatanya bagaimana? Bukan masyarakat lokal, justru mereka kehilangan laut, hutan, dan juga masa depannya. Kalau ini yang disebut keadilan sosial, maka adil untuk siapa? Apakah untuk rakyat? Atau hanya untuk segelintir kelompok saja? Di sini, saya bukan anti pembangunan, tapi saya anti pembodohan. Saya bukan anti investasi, tapi saya anti eksploitasi. Karena Raja Ampat bukan milik investor, dia milik kita semua. Anak cucu kita punya hak untuk melihat laut ini utuh, bukan bolong oleh tambang. Kalau kita sungguh percaya pada Pancasila, maka kita punya kewajiban untuk menolak segala bentuk ketidakadilan.
Ini bukan sekedar video, tapi ini sebuah bentuk protes kita sebagai mahasiswa.